The Mother tahun 2023. Dia hanya ingin jadi seorang ibu, bisa membesarkan putri tercintanya dengan tenang. Tapi masa lalunya sebagai sniper terbaik di Kesatuan Special Force Amerika, dan juga keterlibatannya di bisnis senjata gelap dengan dua orang gembong paling berbahaya, membuatnya jatuh. Dan hanya bisa memandangi putrinya dari jauh. Ketika putrinya terancam, tak ada lagi yang bisa membantu, kecuali kemampuan bersenjatanya yang sangat berbahaya. Dia harus kembali sebagai petarung untuk menyelamatkan. Anaknya dibintangi oleh Jennifer Lopez, Lucy Pais, dan Omri Hedwig. Tanpa lama-lama, yuk kita gasda. Kota Linton, Indiana, Amerika Serikat. Rumah aman FBI. Saat itu menjelang fajar, seorang agen FBI bernama Cruise sedang menginterogasi seorang wanita. Dia menanyakan identitas dua orang gembong senjata gelap terkenal yang paling berbahaya, Hector Alvarez dan Adrian Lovell. Bagaimana hubungan wanita ini dengannya? Wanita ini mengaku dia kenal dekat dengan kedua orang ini. Cruise ingin meminta info lebih, tapi wanita ini menolak karena tempat ini tak aman. Agen Bill marah karena wanita ini meremehkan mereka. Dia bisa memenjarakannya. Cruise meminta list senjata yang digelapkan kedua orang ini. Wanita ini kembali menolak. Bagaimana dengan keamanannya dan perlindungan dari FBI? Agen Bill makin marah. Mereka sudah melindunginya, tapi dia meminta lebih. Kedua gembong yang mengejarnya sedang di Kuba dan Meksiko. Dia aman di sini. Tinggal katakan saja semua info yang mereka minta. Wanita ini menolak. Mereka dalam bahaya. Dan benar peluru-peluru tajam menghabisi semua agen biru. Hawthorne, Carter, do you copy? Tinggal agen Cruise yang masih hidup. Tapi dia juga terkena tembakan di dadanya. Wanita ini mengamankan senjata dan memutuskan menolong Cruise. Keahlian wanita ini menakutkan. Dia memberi pertolongan pertama kepada Cruise dan mencampurkan alat-alat kimia sederhana di kamar mandi. Lalu bersembunyi. Dugaannya tak salah satu musuh besarnya. Adrian Lovell datang. Dan lebih mengejutkan, wanita ini dalam kondisi hamil besar. Adrian tertegun, tapi orang ini lebih kejam menusuk perut wanita ini. Tapi alat kimia yang disiapkannya di kamar mandi meledak membakar gembong penjahat ini. Inilah The Mother. Dengan pertolongan FBI dan dokter yang kompeten, wanita yang hamil besar ini melahirkan dengan selamat. Bayinya perempuan dan tidak kekurangan suatu apapun. Bayinya sehat. Agen khusus bernama William masuk dan bicara dengan wanita yang bernama Jen ini, yang mengulur-ngulur waktu interogasi. Akibatnya 7 agen mereka tewas. Kini merekalah yang menentukan nasib anaknya. Mereka akan memastikan anaknya aman, karena dia diburu oleh 2 gembong senjata gelap paling. Jen menolak. Agen William melanjutkan. 2 orang ini akan mengejarnya. Apalagi agen ini memberitahu mayat Adrian tak ditemukan di TKP. Agen William mengakui dia adalah mantan sniper Special Air Force yang membuat rekor penembakan paling akurat di perang Irak dan Afghanistan. Tapi anaknya tak aman bersamanya. Demi kebahagiaan anaknya, dia harus melepaskannya. Satu-satunya cara dia harus menghilang. Jen tak punya pilihan sekarang. Dengan tubuh yang masih lemah, dia menemui agen Cruise yang masih dalam perawatan. Jen memohon kepada agen Cruise, serahkan anaknya kepada keluarga baik. Dia tak mau anaknya di panti asuhan dan kirimkan dia foto setiap hari ulang tahunnya. Tolong jaga dia. Cruise berjanji dia akan melakukannya. Untuk terakhir kalinya, Jen kembali melihat anaknya di ruang box bayi. Tujuan Jen adalah Teluk Tlingit, Alaska. Dia akan bersembunyi sejauh mungkin. Dia menemui John Raci, mantan seniornya di tentara SIS. Dulu John sudah tahu latar belakang dan masa lalu Jen. Kalau dia sudah ke sini, pasti dia butuh rumah aman dan menjauh dari dunia luar. Dia membawa Jen ke sebuah rumah aman di tengah hutan. Jen meminta agar John pura-pura tak mengenalinya. Jangan beritahu siapapun tentang dirinya di dalam hutan ini. Dia berterima kasih sudah dibantu oleh John. Sejak saat itu, Jen menjalani hidupnya yang dingin dan sapi. Sampai 12 tahun berlalu. Untuk bertahan hidup, dia akan memburu rusa dan menjual dagingnya. Saat akan pulang hari itu,
Dia berpapasan dengan serigala salju yang akan mulai. Tapi Jen mengurungkan niatnya menembak hewan buas ini. Serigala ini seorang ibu, memiliki beberapa anak. Hari itu John datang menemuinya. Dia membawa surat dari Amerika. John melihat foto anak Jen yang disimpannya. Johnny menyangka itu adalah kabar dan foto setiap anaknya yang berulang tahun. Dia salah, cuma ada nomor penerbangan, pesawat dan jam. Dia harus berada di Amerika. Itu pesan dari agen Cruise. Dia segera menyiapkan senjatanya dan sampai di bandara. Lalu dijemput oleh Cruise. Ternyata ATF menggerebek anak buah Hector Alvarez di sebuah rumah di Nuevo Mexico. Dan di sana ditemukan ada foto anaknya. Anaknya telah terekspos. Jen sangat gusar dan marah. Jen hari itu berada di sekolah anaknya Zong. Dan melihatnya dijemput ibu angkatnya bernama Sonya. Lalu dia melihat rumah di mana Zhu tinggal. Dia diasuh oleh keluarga yang baik. Hari itu kebetulan hari Minggu. Anaknya dan ibu angkatnya Sonya sedang bermain di taman-taman itu. Pasti ramai setiap minggunya. Jen dengan teropongnya mengamati situasi. Dan mulailah dia melihat mobil yang mencurigakan masuk. Dia langsung menyiapkan snipernya. Orang-orang berwajah Latin masuk. Apalagi ada pria yang sedang duduk di bangku taman. Dia kenal tatonya. Dan Jen segera menembak. Suasana langsung panik. Pria yang bernama Garcia ini melihat Jen dari kejauhan, memberi perintah anak buahnya untuk mengejar. Jen tetap. Tapi anaknya berhasil ditangkap dan dibawa lari oleh seorang pria. Anak buah Garcia mencarinya di parkiran itu. Jen bersembunyi di antara mobil-mobil di parkir. Jen masuk ke mobil tua yang lantainya lapuk. Dan menabrak orang. Saat akan mengejar dia dihalangi polisi. Untung Cruise segera datang. Mereka mencoba mengejar, tapi tak berhasil. Jen ngamuk dan marah kepada Cruise. FBI telat melakukan pengamanan untuk anaknya. Cruise meminta maaf. Mereka terlambat menjaga parameter. Jen mengatakan orang itu adalah Garcia, si tarantula, anak buah Hector Alvarez. Cruise meminta Jen untuk mengganti bajunya, menyamar menjadi agen wanita FBI. Mereka akan ke rumah Sonya, orang tua angkat Zhu. Sambil menunggu permintaan tebusan, Jen membantah tidak akan ada telepon anak. Itu adalah jaminan supaya para gembong penjahat mendapatkannya agar dia keluar dari persembunyiannya. Dia akan membereskan dan mencari Zhu. Hanya dia yang bisa menyelesaikan ini. Sudah banyak petugas yang berada di rumah Sonya. Jen pun pura-pura masuk dan menanyakan di mana kamar mandi. Di sana dia melihat lebih banyak foto anaknya dan memasuki kamar anaknya. Dia terharu anaknya Zhu mendapatkan orang tua asuh yang sangat baik. Cruise berkata mereka akan ke Kuba, di mana Hector Alvarez berada. Havana, Kuba, sebuah negara musim panas dan Latin yang hangat. Jen dan Cruise sudah berada di sebuah bar lokal. Mereka mengamati situasi. Orang yang mereka tunggu muncul. Garcia menyapa rekan-rekannya. Namanya gembong yang sudah kecanduan narkoba. Dia langsung memakainya di ruangan atas. Jen dan Cruise segera menyergapnya. Garcia berhasil ditodong, tapi Cruise diserang. Membuat orang ini bisa melarikan diri. Cruise menghabisi anak buah Garcia. Buruan dimulai. Jen tak ingin kehilangan buruannya. Jahat. Orang ini melemparkan apa saja untuk menghalangi Jen.
Kekuatan aku guys. Dua orang ini mengejar penjahat yang sangat tinggi. Tapi lagi motor yang dihalangi anak sekolah. Dia terpaksa mengalah. Terus mengejar dari belakang. Jen memaki motor yang dirampasnya. Yang terhalang. ¡Ay! ¡No! ¡Y me jodiste el almendrón! Dan mengambil alih sebuah mobil. Ini ada orang. Mana lo bos? Sahur. (1015) Di sebuah acara pesta pernikahan, orang ini berhasil ditangkap. Put him in the trunk. Di sebuah gudang tak terpakai, Jen dengan barbar menanyai orang ini, di mana gadis itu? Dia tak memberi ampun. Tapi penjahat ini cukup ngotot dan mengata-ngatain Jen. Tapi seorang tentara Special Force sepertinya punya banyak cara untuk menyiksa. You learn things in the service. Garcia menyerah dan mengatakan di mana gadis yang diculiknya. Di sana semua pasukan Hector sudah menunggunya. Dia tak akan berhasil. Saat akan pergi, Garcia masih melecehkannya dan mengejeknya, membuat dia marah. Orang ini meninggoy. Di sebuah motel, Jen membantu Cruz mengobati lukanya. Cruz mengingat masa lalu. Bisa saja Jen membiarkannya mati dulu. Kenapa dia menyelamatkannya? Jen mengaku waktu interogasi. Dia memberi air kepada wanita hamil. CRUISE bertanya kalau dia ceritakanlah apa yang terjadi. Sehingga dia bernasib malang seperti ini. Hubungannya dengan Adrian dan Hector semuanya berawal dari Afghanistan. Adrian Novel adalah pelatih sniper tentara SIS. Jen adalah wanita muda, berbakat dan menonjol di pelatihan. Dia hanyalah anak imigran yang lolos jadi tentara. Kedua orang tuanya tiada waktu dia dalam pelatihan. Dia tak punya kerabat. Mulailah Adrian merekrut Jen untuk melakukan pekerjaan pribadinya. Jen mulai melakukan pekerjaan gelap, mengawal penjualan dan penyelundupan senjata. Uangnya sangat banyak. Dia tergoda, melakukan dan melakukannya lagi. Sementara Hector adalah bandar senjata dan narkoba yang disita militer. Posisi Jen semakin bagus. Persenan penjualan senjata dan menggunakan jaringan vektor. Dia terlibat semakin dalam, bahkan terlibat percintaan segitiga. Waktu itu hidup terlalu mudah. Kedua orang ini makin memperluas bisnisnya. Jen tahu semua jaringan mereka dan bagaimana bisnis mereka berdua berjalan sampai suatu saat dia hamil. Saat dia mengecek kontainer senjata di pelabuhan, dia akhirnya tahu. Halo. Adrian dan Hector juga memperdagangkan manusia. Saat itulah batinnya menolak. Dia sadar hidupnya sudah terlalu gelap. Dia terlalu kotor. Dan memutuskan pergi dari kedua orang itu untuk selamanya. Lalu membocorkan rahasia dan jalur bisnis Hector dan Adrian ke FBI. Sejak saat itu, dia mulai dikejar. Cruz bertanya Zo anak siapa. Tapi Jen tak mau menjawabnya. Malam itu, mereka akan masuk ke perkebunan sekaligus markas besar Vector Alvarez. Jen menyiapkan senjatanya. Dia adalah penembak jitu terbaik di SAS. Dengan kemampuan ini, dia menghabisi satu demi satu anak buah Hector yang berjaga di tempat itu. Terus membantunya menyelinap.
dan menghabisi beberapa anak buah ekor. Access clear. Tapi ini, setiap hari setiap jam begitu mudah tidak mau pergi. Kita. Kemampuan Jen sangat mengerikan. Tak pernah. Dia berhasil menemukan kamar Zo. Dia segera membawa remaja ini. Tapi Zo memberontak dan tak percaya kepadanya. Dia segera menghubungi Chris. Tetap di lokasi. Dia akan menuju ke sana. Heading to you in 10 seconds. Zhu segera berlari ke arah Chris. Dia sangat mengenalnya. Hati Jen agak sedih melihat anaknya yang tak mengenalinya. Chris mengajaknya pergi. Jen menolak. Ada urusan yang harus dia selesaikan. Kamar Hector. Pria ini sudah siap dengan senjata di tangan. Tempat itu penuh senjata dan narkoba. Dia menyuruh Jen menyerah, lemparkan senjatanya. Hector mengejeknya. Hubungan mereka dulu sangat manis. Dia sangat mencintai Jen, tapi dia menyimpan rahasia mereka terlalu banyak. Hector bertanya gadis kecil itu, apakah dia anaknya? Jen menjawab tidak. Hector mendekat dan menodong Jen, tapi dia salah. Wanita ini sudah sangat siap melenyapkan masa lalu. Pria ini meninggal karena meremehkan Jack. Tempat itu terbakar. Akhirnya mereka masuk di bandara perbatasan Amerika. Dari sini, mereka akan melanjutkan dengan perjalanan darat dari Illinois ke Indiana. Perjalanan itu akan memakan waktu 6 jam. Zhu mulai melirik dan melihat Jen dengan curiga. Dia mulai mencari artikel di internet. Apakah wanita ini ibu kandungnya? Dia merasa sangat akrab dengan wanita yang dingin ini. Mereka berhenti di pom bensin. Jen melihat Su di kejauhan. Lalu dia memberikan permen karet dengan canggung ke Su. Gadis ini tak bisa menahan rasa penasarannya. Dia sangat mirip dengan wanita ini. Dia bertanya. Jen langsung terdiam dan shock. Dia tak bisa menjawabnya. Apalagi Jen memutuskan untuk berpisah di sini. Dia beralasan kepada Chris. Dia tak boleh masuk ke kehidupan sempurna Zo. Dia sudah memiliki orang tua yang sangat baik. Chris menahannya, lalu memberikan HP untuk menghubunginya ke nomor pribadinya. Zo sangat sedih. Kenapa dia tak mengaku? Dia sudah tahu wanita itu. Ibunya Chris tak bisa menjawab. Itu adalah tatapan sedih berlinang air mata dari Zo. Jen merasa sangat terluka. Hatinya sangat pedih. Berpisah kembali dengan anaknya. Mobil dalam perjalanan mereka tak lama lagi akan sampai. Tiba-tiba sebuah mobil menabrak mobil Chris. Dua mobil mengepung mereka. Su mencoba menyadarkan Chris yang terluka. Beberapa pria bersenjata langsung menyeretnya. Itu adalah perbuatan Adrian Novel. Dia masih hidup. Wajahnya penuh luka bakar. Dia menyapa Zo dan menanyakan di mana ibunya. Dengan sepeda motor yang dicurinya Jen datang. Dan mengacungkan senjatanya, menyuruh Zo berlindung. Chris dieksekusi oleh Adrian. Mengejar Su yang melarikan diri, lalu dia naik motor. Polisi datang ke TKP. Adrian terpaksa pergi. Ibu dan anak ini melanjutkan perjalanan. Mereka berhenti di sebuah restoran cepat saji. Su bertanya kapan dia bisa pulang. Jen menjawab, saat ini hanya dia yang bisa melindunginya. FBI bisa melindungi keluarga angkatannya. Tapi orang-orang ini akan tetap datang. Mereka akan bersembunyi di suatu tempat yang jauh. Zu selalu bertanya kenapa dia harus dibawa. Ketika umurnya cukup, dia akan menjawabnya. Ujar Jen melihat ada truk yang dijual murah. Dia akan membelinya untuk melanjutkan perjalanan. Menyuruh Zu ke toilet.
dan dia menyita HP. Zhu menyalin HP Sonya, lalu membuang HP itu ke tong sampah. Jin menelepon wanita ini dan mengabarkan Zhu belum bisa kembali. Untuk saat ini, dia hanya harus percaya kepadanya, tapi Sonya takut anak angkatnya tak akan kembali lagi. Dan Jin pun berjanji kepada wanita ini. Dia akan memulangkan Zhu kepadanya sebelum ulang tahunnya di bulan Oktober. Dan menutup telepon itu, sementara Zhu panik menanyakan di mana ponselnya. Jin menolak, tidak ada HP di tempatnya. Dan segera masuk ke dalam truk. Lalu perjalanan panjang menuju Alaska pun dimulai. Setelah menempuh perjalanan hampir seminggu, mereka sampai di Teluk Tiglath, Alaska dan singgah di swalayan milik John. Melihat Jin bicara dengan John menggunakan bahasa kode, gadis remaja ini curiga. Jin meminta agar ini dirahasiakan kepada John. Zhu tahu Jin dan orang tadi saling kenal. Akhirnya Jin dan anaknya sampai di rumahnya di tengah hutan pedalaman Alaska. Jin berkata, biasakan dirinya, dia akan lama di sini. Jin membawanya berburu rusa. Dalam pandangan Zhu, hewan itu lucu, tapi bagi Jin, hewan itu adalah makan malam. Gadis ini merajuk tak mau memakan daging rusa. Saat itulah Jin mengajarkan anaknya apapun yang dia makan. Mulai saat ini adalah kekerasan. Biasakan dirinya. Jin yang tak punya pengalaman mengasuh anak sebenarnya bingung menghadapi gadis remaja ini. Tapi mau tak mau, Zhu harus biasa dengan caranya. Saat malam pun, Zhu masih suka menangis. Tak bisa menerima kenyataan. Pagi datang. Jin menyuruh Zhu bersiap dalam 5 menit. Dan mulai saat itu, pelatihan bertahan hidupnya akan dimulai. Jika dia mau pulang, dia harus belajar bagaimana membela diri dulu. Gadis remaja ini tak punya pilihan, memulai pelatihan berat di bawah asuhan ibunya. Dari belajar menyetir, yang ini. Get your rifle up. You don't get a chance to catch your breath. Dan memulai belajar menggunakan senjata jarak jauh. Chamber. Focus. Shoot. Dian seperti tak ada belas kasihan. Dia dengan keras mengajari anaknya. Zhu menemui anak-anak serigala dan bermain dengannya. Tapi itu bukan hewan peliharaan. Ibu serigala marah kepada Zhu dan mengejarnya. Zhu menangis menyangka Jin menembak ibu serigala. Tapi itu hanya peluru garam untuk menakutinya. Zhu mulai berpikir wanita ini tak sekejam itu. Karena bosan, Zhu mulai melakukan hal aneh, merokok dan mengancam Jin dengan senapan. Dia benci di sini dan ingin pulang. Tapi itu tak cukup. Jin dengan gampang merebutnya. Hampir setiap hari, Zhu bertengkar dengan Jin. Dalam marahnya, Zhu berkata dia sudah tahu siapa Jin. Dia ibu yang buruk meninggalkannya di waktu bayi. Jin tak bisa menjawab apa-apa. Jawabannya sulit. Ada hal-hal di dunia ini yang belum bisa diceritakan kepadanya. Jin cuma bisa berjanji. Dia akan selalu ada untuk Zhu. Hanya itu yang dia punya. Tak terasa 6 bulan sudah berlalu. Hubungan mereka sudah tidak canggung lagi. Zhu senang ibunya memberikan pisau belati untuknya. Jin selalu sabar mengajarkan anaknya bagaimana melindungi dirinya sendiri. Dunia luar sangat berbahaya. 12 o'clock. 9 o'clock. 11 o'clock. 10 o'clock. Zhu sudah mulai mahir menembak dengan sniper. Dia bekerja keras agar ibunya bangga. Jin mengajarkan anaknya apa yang dia tahu. Bahkan sampai membuat ranjau di tanah. Dia mungkin tak tahu cara membesarkan anak, tapi dia bisa mengajarkan anaknya bertarung, mempertahankan hidup. Hari itu ibu serigala terluka, diserang kawanan lain. Zhu ingin Jin menolong ibu serigala. Jin menolak. Itu sudah hukum alam. Mereka tak bisa mengubahnya. Tapi wanita ini tak seganas itu. Dia selalu memandangi anaknya dengan kasih sayang saat dia tertidur dan memberikan makanan kepada ibu serigala. Hari itu Jin terlambat bangun. Melihat Zhu sudah menghilang. Chloe! Sorry! Chloe! Dia memanggil dan mencari-cari anaknya. Ternyata Zhu bermain dengan anak-anak serigala yang sudah lebih besar. Dia memberi makan anak-anak serigala ini. Tapi tiba-tiba ada kecelakaan. Tangannya digigit hewan ini. Lukanya cukup dalam dan itu harus dijahit. Kemudian membawanya ke klinik terdekat. Ada satu kesalahan yang dibuat Zhu saat konsultasi dengan dokter. Dia memberitahu nama aslinya ke dokter ini. Dan itu dicatat di database pasien kesehatan Amerika. Zhu meminta maaf. Dia tak tahu
Jen segera menemui John. Zhou melakukan kesalahan. Namanya dimasukkan ke database klinik Amerika. Mereka akan segera terekspos. Dia meminta John Rhodes membawa anaknya dari Alaska. Zhou menangis sedih. Dia tiba-tiba ditinggalkan dan memaki ibunya. Seminggu setelah itu, Adrian dan satu peleton pasukannya datang. John segera menelepon Jen. Mereka sudah datang. Dia harus bersiap. Jen meminta John membawa Zhou ke tempat aman sampai dia memberi kabar. Dia tak akan aman sampai dia bisa menghabisi Adrian. Novel sampaikan permintaan maafnya kepada Zhou. Zhou bertanya dia akan dibawa kemana. Zhou ingin tahu bagaimana John bisa kenal ibunya. John menjawab mereka sama-sama di militer dulu. Zhou kesan dan curhat. Jen bahkan tak mau mengaku dia adalah ibunya. John pun berkata bahwa seluruh hidup Jen adalah untuknya. Sebenarnya surat itu harus diberikan kalau Jen sudah tiada dan mereka sudah sampai di tempat aman. Tapi Zhou menemukan surat itu dan membacanya. Dia menemukan foto-foto ulang tahun dirinya, seluruh hari ulang tahunnya. Dan dia membaca surat itu. Di sanalah dia tahu kenapa ibunya meninggalkannya di rumah sakit. Kenapa ibunya harus pergi. Ibunya menceritakan siapa dirinya. Dia adalah seorang asasin dari militer. Tapi dia juga seorang ibu. Dia akan mati untuk melindunginya. Zhou adalah satu-satunya hal yang baik dan indah yang terjadi dalam hidupnya. Zhou adalah segalanya baginya. Jika dia sudah tiada, kenanglah dia. Dia ingin Zhou selalu mengingatnya, maafkan dia. Dia masih belajar menjadi seorang ibu. Dia hanya bisa menunjukkan kasih sayang dengan caranya. Zhou menangis membaca surat itu. Gadis ini tak akan meninggalkan ibunya. Dan pergi dengan truk. John kaget. Zhou menemukan surat itu. Dan Zhou telah pergi. Menemui kembali ibunya. Dan pertempuran terakhir dimulai. Pasukan Adrian datang. Dan Jen sudah bersiap. Adrian memberi perintah kepada seluruh anak buahnya. Lumpuhkan dia. Hanya dia yang boleh menghabisi wanita ini. Dan dimulai. Ledakan ranjau terjadi. Jen mulai menghabisi anak buah Adrian satu demi satu. Ini adalah perang gerilya di tengah salju. Adrian menghancurkan rumah Jen. Tantang diri. Orang-orang ini berkumpul mencari jasadnya, tapi Jen sudah menyamar menjadi salah satu pasukan Adrian. Radio Adrian berbunyi. Ada seorang gadis remaja dengan pick-up datang ke tempat mereka. Segera tangkap. Dia perintah Adrian. Jen yang mendengar di radio segera bergegas. Zhou sampai di tempat itu. Orang-orang ini sudah mendekat ke tempatnya dan menangkap. Jen segera mengejar dari belakang. Jen menyuruh anaknya melompat. 1, 2. Here. Mereka dikejar. Mereka pun berlindung di menara, menyiapkan senapan. Zhou yang akan melacak posisi ibunya, akan menembak satu persatu dihabisi. Now. Saat itulah, radio berbunyi. Itu suara Adrian. Ternyata Zhou adalah anak pria ini. Infrared sudah mengarah ke kepala Zhou. Jika dia mau anaknya selamat, temui dia 1 kilometer di depan. Atau Zhou akan tiada. Ibu dan anak ini tak mau saling meninggalkan. Jen ingin begitu. Dia sampai di bawah Zhou. Segera lari sejauh mungkin. No matter what. Yuk sana. Tapi Jen sudah ditodong oleh Adrian. Dia tahu wanita ini sangat berbahaya. Menyuruhnya membuang semua senjata dan pakaiannya dibuka. Tapi Zhou tak meninggalkan menara. Dia bersiap dengan senapan sniper. Dia akan membantu ibunya. Adrian sangat marah. Jen telah menghancurkan seluruh kerajaan bisnisnya demi anaknya. Kedua orang ini bertarung.
Zhu bersiap dengan senapan bidiknya. Jen mengeluarkan semua kemampuannya, tapi dia terdesak. Adrian mengejeknya, suruh anaknya menembak sekarang, biar mereka berdua meninggal, dan Zhu menembak. Jauh. Anak ini cukup turun dari menara. Dia menembak dari jarak dekat dengan shotgun. Melihat ibunya jatuh, dia segera mengejar, tapi dia tertangkap kembali oleh Adrian. Ternyata Jen masih hidup. Cuma kepala dan tubuhnya yang terbentur. Ternyata yang ditembakkan Zhu hanya peluru garam. Keadaan Jen cukup parah, tangannya cedera parah. Dan ada ibu serigala di sana, menatapnya seakan-akan memberi semangat kepada Jen. Sementara Adrian menyangka Jen mati, meninggalkan tempat itu, membawa Zhu sekuat tenaga. Jen mengambil snipernya dan berusaha menembak. Tembakan pertama meleset. Ini kesempatan terakhirnya. Melihat mobil itu tetap jalan, Jen menyangka itu meleset. Dia menangis keras, tapi itu tepat sasaran. Adrian Novel tertembak dan menuju neraka. Zhu turun dari mobil mengejar ibunya. Harapan itu akan selalu hidup. Ibu dan anak ini tak akan bisa dipisahkan. Mereka berkumpul kembali. Air mata haru bercucuran. Mereka berpelukan seakan-akan tak akan dipisahkan lagi. Hari itu tiba. Jen mengantarkan Zhu ke rumah ibu angkatnya. Zhu seakan tak mau berpisah dengan ibu kandungnya. I love you. Sonya menangis bertemu lagi dengan Zhu. Sonya menatap Jen dengan tatapan terima kasih. Tapi ternyata Jen tak pernah jauh dari putrinya. Dia menyewa apartemen dekat sekolah anaknya, selalu mengamati Zhu dari jendela. Dia selalu ada untuk anaknya, walaupun hanya memandang dari kejauhan. Dan film ini pun berakhir. Ibu adalah segalanya. Jika ibumu masih ada, hormati dan sayangi dia, karena waktu tak pernah bisa diulang kembali. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungannya untuk kami. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga sehat buat semuanya. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya.